Kembali bersama Ibu Maria Immaculata Layan, SPD dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini adalah sengsara dan wafat Yesus Kristus. Ya, kompetensi dasar adalah pertama, percaya pada pribadi Yesus Kristus yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang kedua, peduli terhadap orang lain, seperti pribadi Yesus Kristus yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang ketiga, memahami makna sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus demi kebahagiaan manusia. Yang keempat, melakukan aktivitas, menulis refleksi, puisi atau doa tentang pribadi Yesus Kristus yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Indikator belajar di sini adalah yang pertama, menjelaskan sebab musabab Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Yang kedua, menjelaskan dengan kata-katamu sendiri pesan kisah sengsara Yesus menurut Injil Lukas. Yang ketiga, dapat menjelaskan hubungan makna sengsara dan wafat Yesus dengan pemahaman tentang kerajaan Allah. Yang keempat, menyebutkan tindakan-tindakan yang menunjukkan pengorbanan demi kebahagiaan orang lain. Dalam kegiatan pembelajaran ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu kepada kami. Sebab nyatalah dalam hidup kami bahwa kasih-Mu itu tak pernah putus oleh kedosaan kami sekalipun. Bahkan saat dunia terkungkung maut, Engkau merelakan Putra-Mu sendiri menjadi penebus kami. Semoga seperti Kristus, kami pun selalu setia kepada Engkau, sekalipun harus menderita sengsara dan wafat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita masuk dalam langkah pertama, yaitu menggali pengalaman berkorban bagi orang lain. Anak-anakku sekalian, kamu di sini dapat menceritakan pengalaman dirimu ketika berkorban demi kebahagiaan orang lain. Ya, demi kebahagiaan orang tuamu, demi kebahagiaan temanmu, ya, siapa saja yang kamu memberikan rasa pengorbanan itu. Kemudian cerita juga pengorbanan orang lain bagi dirimu, baik orang tuamu kepada dirimu, temanmu, sahabat, dan sebagainya. Atau pengalaman berkorban orang lain dan juga sesama. Ya, sekarang kita akan melihat video Kiss Woman. Ini adalah kisah pengorbanan seorang kekasih terhadap kekasihnya yang sangat dicintainya, sepasang kekasih ya. Silakan kamu menyaksikan. 도대체 알 수가 없어 남자들의 마음 원할 땐 언제고 다 주니 이젠 떠난대 이런 적 처음이라고 너는 특별하다는 그 말을 믿었어 내겐 행복이었어 말을 하지 그랬어 내가 싫어졌다고 눈치가 없는 넌 늘 부채기만 했어 너를 욕하면서도 많이 그리울 거야 사랑이 전부인 나는 여자이니까 모든 걸 쉽게 다 주면 금방 실증내는 게 남자라 들었어 들린 말 같지 않아 다시는 속지 않으리 마음 먹어보지 마
오늘 우린 헤어졌어. 부디 행복하라고. 너보다 좋은 사람 만나길 바란다고. 너도 다른 남자랑 똑같아. 날 사랑한다 말했던 언제고. 솔직히 나 네가 잘 되는 거 싫어. 나보다 예쁜 여자 만나 행복하게 잘 살면 어떡해? 난 이렇게 힘든데, 힘들어 죽겠는데, 아직도 널 너무 사랑하는데. 사랑을 위해서라면 뭐든 다 할 수 있는 여자의 착한 본능을 이용하지는 말아줘. 한 여자로 태어나 사랑받고 사는 게 이렇게 힘들고 어려울 줄 몰랐어. 너를 욕하면서도 사랑하는 여자가 있습니다. 그리 울 거야. 사랑이 전부인 나의 여자이 지금은 그녀와 함께 할 순 없지만 지금도 전 그녀를 사랑합니다. Oke, baik. Itulah kisah Kiss Woman. Berikut kita lihat kisah dari seorang Santo Maximilian Kolbe martir. Ya, Maximilian Kolbe lahir di Dunska Wola dekat Lodz, Polandia pada tanggal 7 Januari 1894. Ia kemudian dipermandikan dengan nama Raymond. Setelah dewasa, ia masuk biara Fransiskan dan mengambil nama Maximilianus. Gaul kebiaraannya yang pertama diucapkannya pada tahun 1911. Sebagai seorang biarawan Fransiskan, Maximilian dikenal sebagai seorang yang saleh. Pada tahun 1917, ia mendirikan Militia Maria Immaculata di Roma untuk memajukan kebaktian kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Pada tahun 1918, Maximilian dihabiskan menjadi imam dan kemudian kembali ke Polandia untuk berkarya di sana. Di Polandia, ia menyebarkan berbagai tulisan tentang Bunda Maria dalam buletin Militia Maria Immaculata. Selain itu, ia mendirikan biara di Niepokalanov pada tahun 1927 untuk memberi tempat pada 800 biarawan. Biara yang sama didirikannya di Jepang dan India. Kemudian ia menjadi superior sendiri. Itulah sekilas kebesaran dan karya Maximilian. Tuhan mencoba Maximilian yang saleh dan setia ini melebihi orang-orang lain. Kiranya benar juga bahwa semakin kuat dan besar iman seseorang, semakin berat juga cobaan yang harus dialami. Demi memurnikan imannya dan mempertinggi kesuciannya, pada tahun 1939, Gestapo Jerman yang keji itu memasuki wilayah Polandia. Diktator Jerman itu yakin bahwa untuk mematahkan semangat orang Polandia perlulah menahan, memenjarakan, dan membunuh para pemimpin-pemimpinnya, baik Katolik maupun keagamaan dan para ahlinya. Lebih-lebih pers Polandia yang harus dihancurkan. Berikut Maximilian Kolbe dikenal sebagai seorang penulis dan editor majalah. Maka ia ditangkap oleh Gestapo dan diasingkan ke Lambsdorff, Jerman, dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Auschwitz. Pernah ia dilepaskan, tetapi kemudian ditangkap lagi pada tahun 1941 dan dipenjarakan di Pauiak. Lalu dipindahkan ke kamp konsentrasi Auschwitz. Di kamp konsentrasi ini, Maximilian dengan diam-diam menjalankan tugasnya sebagai imam bagi para tahanan yang di sana. Dengan kondisi tubuh yang kurus kering, Maximilian turut serta dalam kerja paksa. TBC yang dideritanya semakin parah karena kerja paksa itu. Pada suatu hari, seorang sersan bernama Gajonices dijatuhi hukuman mati. Karena sangat takut, ia berteriak-teriak menyebut anak-anak dan istrinya. Mendengar teriakan sersan itu, Maximilian Kolbe maju dengan tegak untuk meminta menggantikan sersan malang itu. Daripada sersan yang beranak istri ini mati, lebih baiklah saya yang mati. Karena toh saya tidak beranak istri, kata Maximilian. Bersama dengan para sandera lainnya, Maximilian tidak diberi makan dan minum. Namun ia bisa bertahan sebagai korban terakhir. Dan barulah ia mati setelah disuntik dengan karbonik aksid. Nah, sebagai pertanyaan, anak-anakku, kalian dapat menjawab kedua pertanyaan ini. Yang pertama, apa makna dari kisah Kiss Woman atau 3 pertama tadi, dan juga kisah dari Santo Maximilianus Kolbe? Itu maknanya yang kamu cari ya. Kedua, apa pesan bagi kehidupanmu? Silakan kamu menemukan pesan dari video itu dan juga kisah Santo Maximilianus Kolbe. Kita lihat peneguhan sebagai peneguhan untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, kecenderungan manusia zaman sekarang adalah berupaya menyelamatkan dan membahagiakan diri sendiri atau keluarga daripada berkorban demi orang lain.
Bahkan ada orang tertentu demi menjaga keselamatan dan kebahagiaan diri dan keluarganya, mereka membangun dinasti kekuasaan yang meliputi seluruh bidang kehidupan. Maka orang-orang seperti Maximilian Kolbe, bagi sebagian orang zaman sekarang itu bagaikan cerita yang aneh. Bagaimana mungkin demi menyelamatkan orang lain, seseorang harus kehilangan nyawanya. Tetapi sesungguhnya dalam kadar yang berbeda, pengorbanan seorang demi yang lain yang dikasihinya seperti video pertama tadi, merupakan tindakan yang terjadi sampai sekarang ini. Contoh konkret kita alami sendiri dalam keluarga. Hampir semua orang tua seringkali mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya daripada memikirkan kesenangannya sendiri. Mereka bahkan rela melupakan impiannya, harapan-harapannya, bahkan nyawanya semata-mata demi kebahagiaan anak-anak yang dikasihinya. Sebagai orang Katolik, kita beruntung memiliki tokoh yang lebih hebat lagi dalam berkorban demi kebahagiaan orang lain. Tokoh itu adalah Yesus Kristus. Ia rela menanggung sengsara hingga wafat semata-mata demi kesetiaannya kepada Allah dan demi kecintaannya kepada manusia. Baik, sebagai langkah kedua, kita memahami kisah sengsara Yesus Kristus dan maknanya. Nah, di sini kita bisa lihat konteks perayaan Paskah. Sengsara dan wafat Yesus terjadi itu menjelang perayaan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah perayaan untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka menghayati peristiwa tersebut sebagai wujud keterlibatan Allah yang menyelamatkan. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari dan menjadi pekan roti tak beragi. Pada saat perayaan Paskah itu, seluruh rakyat dan berbagai pelosok bersiarah ke Yerusalem. Menjelang perayaan Paskah Yahudi tersebut, Yesus dan murid-muridnya juga pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus disambut sebagai raja. Malamnya ia mengadakan perjamuan perpisahan bersama para muridnya. Nah, selesai perjamuan malam, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Disitulah Yesus ditangkap dan diadili. Kemudian keesokan harinya ia disalibkan. Nah, di sini ada pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Pada zaman Yesus, situasi Palestina tidak tentram. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintahan Romawi, seperti yang dilakukan orang-orang Zelot. Hal ini menyebabkan tentara Romawi selalu siap siaga mengantisipasi kejadian serupa, terutama saat perayaan Paskah. Dan untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, pemerintah Romawi mempunyai kebiasaan membebaskan tawanan pada hari Paskah. Kondisi semacam itu dimanfaatkan para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus. Mereka yang selama ini merasa terancam dengan kewartaan Yesus. Menyampaikan isu kepada pemerintah Romawi bahwa Yesus dan pengikutnya sebagai kelompok yang akan melakukan pemberontakan. Isu tersebut ditanggapi dengan menangkap Yesus ketika sedang berdoa di Taman Getsemani dan menghadapkan Yesus kepada Pontius Pilatus, Herodes, dan Kayafas. Walaupun tidak ditemukan kesalahan apapun dan demi menjaga ketentraman, akhirnya mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan mereka pun membebaskan Barabas. Nah, di sini muncullah Mesias palsu. Pada zaman Yesus, selain berkembang berbagai paham kerajaan Allah, muncul pula orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias, antara lain Yudas dari Galilea dan Simon dari Bar Kokhba. Kepada para muridnya, Yesus pernah mengingatkan kepada mereka agar berhati-hati. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bisa dilihat di Injil Matius pasal 24 ayat 4-5. Kehadiran mereka memunculkan kekhawatiran pemerintah Roma. Sebab biasanya kemunculan seorang Mesias, terutama yang bersifat politis, akan disusul adanya pemberontakan. Rupanya pemerintah Romawi mengenal Yesus, dan mereka tidak menaruh kekhawatiran yang besar terhadap Yesus dibandingkan dengan Mesias lainnya. Hal itu terbukti dalam proses pengadilan, mereka tidak menemukan kesalahan Yesus sedikit pun, dan berusaha membebaskan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tindakan Yesus berkaitan dengan hidup keagamaan dan bukan politis. Namun, orang Yahudi tidak mau mengambil resiko dengan Yesus itu. Yesus pernah membuat kehebohan di bait Allah. Kalau terjadi lagi, pasukan Romawi dapat menyerbu bait Allah. Padahal banyak penduduk Yerusalem menggantungkan hidupnya pada bait Allah. Bait Allah sebagai tempat ziarah merupakan sumber nafkah bagi mereka. Maka lebih baik mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan mendalami kitab suci. Ya, di sini kita akan mendalami kitab suci dari Injil Lukas. Pasal Injil Lukas tentang
Mulai Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, dan seterusnya. Ya, ini dia Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Kemudian Injil Lukas pasal 23 juga ayat 1 sampai 56. Di sini mulai dari penangkapan Yesus, kemudian ya Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap sehingga Yesus kemudian disiksa dan akhirnya disalibkan dan mati di salib. Ya, ini kamu silakan membaca dan merenungkan bacaan dari Injil Lukas ini. Baik, langkah ketiga, marilah kita menghayati makna dan sengsara Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita dengan kita menyanyikan lagu dari Mada Bakti nomor 387. Anak-anak kalau bisa membuka Mada Bakti nomor 387. Silakan. Ya, kita membuka bacaan. Baik, sebagai peneguhan, Ibu akan menyampaikan makna sengsara dan wafat Yesus Kristus. Yang pertama, wafat Yesus adalah konsekuensi atau kewartaannya tentang kerajaan Allah. Wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Wafat Yesus adalah tanda solidaritas dengan manusia. Wafat Yesus bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Kematian Yesus menyelamatkan manusia. Untuk itu sebagai tugas individu kamu kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom seperti yang di awal tadi. Pertama, dari bacaan yang sudah kamu baca dan renungkan dari Injil Lukas, siapa saja yang terlibat dalam kisah sengsara Yesus sejak penangkapan hingga wafatnya? Apa yang dapat kalian refleksikan dari sikap tokoh-tokoh tersebut bagi kehidupan imanmu? Yang berikut, apa makna sengsara dan wafat Yesus bagi imanmu? Berikut kamu membuat doa dan juga membuat niat untuk perubahan hidupmu yang lebih baik dari materi yang kita bahas ini. Baik, kita masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku memandang rendah, aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.